Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. فيا أحباب الله وأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini kita kembali bisa melanjutkan rutinitas dan aktivitas kita seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, yakni mengkaji dan mempelajari bahasa Arab dasar dari mulai kita tapaki buku yang kedua dan sekarang kita masuk ke buku yang ketiga dan mulai membahas kaidah-kaidah kebahasa Araban, yakni membahas mubtada dan juga khobar serta variasinya di dalam kalimat bagaimana bentuknya. Maka ini suatu perkara yang harus kita syukuri, apalagi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keadaan fisik yang sehat dan bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk bertolabul ilmi. Karena banyak sekali orang yang sehat namun dirinya masih tersibukkan dengan perkara-perkara dunia di luar sana sehingga sangat tersita waktunya dan tidak bisa menuntut ilmu terlebih mempelajari bahasa Arab ini. Tak lupa salawat keriring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas perihal mubtada dan spesifikasi dari mubtada itu sendiri maupun juga ciri dari mubtada. Nah, ya. Di mana mubtada itu memiliki hukum asal yang ma'rifat, yang bentuknya apa? Wajib ma'rifat dan letaknya itu di awal kalimat. Dari contoh yang diberikan oleh penulis pun kita bisa melihat bentuk mubtada itu bisa isim zohir seperti ini, bisa isim domir yang dikenal dengan domir-domir yang munfasil, terpisah, namun letaknya di awal, maka dia menjadi mubtada. Kemudian isim isyarah, kemudian isim mausul, kemudian tentu jelas ya, isim zohir selain dari isim alam. Nah, seperti Al-Qur'anu. Kalau yang sebelumnya kan isim alam, Muhammad nama orang. Maupun isim yang diidofahkan kepada isim ma'rifat dengan al. Maka ketika dia letaknya di awal kalimat, seketika itu pula dia menjadi mubtada. Nah, itu hukum asalnya. Mubtada terletak di awal, kemudian dia ma'rifat bentuknya. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat waqad yakunu al-mubtada'u nakiratan bisyurutin minha. Terkadang mubtada itu nakirah. Nah, berarti kalau sudah dikatakan terkadang qad masuk ke fiil mudhari. Yakunu ini dia adalah fiil mudhari, dia adalah fiil, ya. Nah, maka qad di sini bermakna taklil, bermakna taklil yaitu sedikit atau jarang sekali atau terkadang. Nah, terkadang mubtada itu dia nakiroh tapi dengan syarat-syarat tertentu. Minha di antara syarat-syarat mubtada itu nakiroh ini yang pertama, ayyakuna al-khobaru shibha jumlatin. Nah, ini syarat kalau mubtada itu mau nakiroh. Ya, syarat mubtada itu kalau nakiroh. Mubtadanya itu apa? Afwan, khobarnya itu harus shibhu jumlah. Kalau kita lihat di contoh mubtada khobar sebelumnya kan alladzi ya'budu ghairallahi musyrikun, musyrikun khobar. Al-Qur'anu kitabullahi kitabu khobar. Miftahul jannati as-salatu khobar.
Kemudian hadza masjidun khobar. Ana mudarrisun khobar. Muhammadun Rasulullahi Rasulu khobar. Lihat khobarnya semua. Nah, ini bukan sibul jumlah begitu. Dia bukan sibul jumlah tuh. Tapi yang dimaksud dengan sibul jumlah di sini adalah apa? Al-muradu bisyibihil jumlati, yang dimaksud ya, yang dimaksud dengan sibhul jumlah di sini adalah zorof dan jar majrur. Nah, yang dimaksud dengan sibhul jumlah itu adalah zorof dan jar majrur. Maka dan tentunya di samping ini, di samping khobarnya itu sibul jumlah, kemudian dia dikedepankan, ya, dia dia dikedepankan. Nah, ini wa ayyataqaddama 'alal mubtada. Nah, berarti si khobar mendahului mubtada. Berarti jar majrur letaknya di awal atau zorof letaknya di awal. Maka nanti mubtadanya diakhirkan, kemudian dia nakiroh mubtadanya. Lihat nahwu contohnya. Nah, ini dia. Indana sayyaratun. Indana sayyaratun. Indana di sini ini adalah zorof. Yang zorofnya adalah inda. Naknya adalah isim domir. Berada pada tempat atau posisi jer sebagai mudhof ilaih, ya kan? Karena isim yang terletak setelah zorof itu dia majrur. Kalau isim-isim yang mabni, maka dia majrurnya secara mahal, tidak secara lafal. Nah, di sini kan domir. Domir termasuk isim yang mabni, di mana tidak bisa berubah tuh keadaan akhirnya. Nah, ya, nah saja. Gitu ya. Nah, kemudian ada isim yang dirofa di sini. Kita tahu rofa karena ada tanda domah di akhirnya. Keadaan akhirnya domah. Nah, saya rotun. Nah, jadi apa saya rotun? Apakah khobar? Nah, nggak bisa jadi khobar. Kenapa? Karena indana nggak bisa jadi mubtada. Meskipun letaknya di awal kalimat. Meskipun letaknya di awal kalimat. Nah, ya. Huna di sini saya rotun sebagai mubtada. Saya rotun disebut sebagai mub mubtada. Ya. Nah, ini sebagai mubtada saya rotunnya. Wazorof. Nah, zorofnya adalah indah sebagai khobar. Nah, ya, sebagai khobar. Maka kita katakan saya rotun di sini nanti sebutannya adalah mubtada muakhor. Mubtada muakhor. Nah, coba disebutnya apa? Saya rotun di sini mubtada apa? Sama-sama katakan. Mubtada muakhar. Iya, mubtada muakhor. Ini variasi yang khobarnya zorof. Nah, kemudian yang khobarnya jar majrur. Nah, ini contohnya li akhun. Ketika di buku pertama atau Durusulullah jilid 1 kan kita hanya dihadirkan contoh. Di mana tujuan dari penulis menghadirkan contoh agar kita menyimpan kosakata yang banyak tentang jar majrur. Ketika membahas kaidah pun kita udah ya enak saja mengingat contoh-contoh yang ada. Jadi lebih cepat menerapkan kaidah. Nah, di sini li contohnya. Li itu kan lamul jar, lam itu huruf jar, sama ya mutakalim, jar majrur. Namanya, tapi ya mutakalim sama seperti na, dia isim yang mabni, berarti majrurnya secara mahal, secara posisi. Mahal itu artinya posisi atau kedudukan. Ya. Nah, di sini ada akhun. Nah, akhun ini jadi apa akhun? Jadi jadi mubtada. Akhun di sini jadi mubtada. Namanya huna akhun mubtadaun. Sama seperti saya rotun. Berarti akhun kita sebutnya mubtada apa? Mubtada mubtada muakhar. Ya. Berikutnya jar majrur rangkaian li, lam dan ya mutakalimnya di situ sebagai khobar. Al jar wal majruru li. Nah, dia sebagai khobar. Dan ingat hukum asal khobar kan dia di belakang. Berarti kalau dikedepankan kita katakannya adalah khobar muqaddam. Ya, khobar muqaddam.
Jadi mubtada kalau keluar dari hukum asal ya mubtada muakhar. Begitu. Nah, ya. Kemudian kita masuk syarat yang kedua. Ya, perihal mubtada itu boleh nakirah. Selain tadi, kalau kalau syarat pertama itu kan apa? Khobarnya harus sibhul jumlah, entah itu jar majrur atau zorof. Kemudian juga dikedepankan itu sibul jumlah sebagai khobar muqaddam. Nah, yang kedua, syarat yang kedua di sini ya, ayyakuna al mubtada'u isma istifhamin. Nah, kalau mubtada itu adalah isim istifham. Nah, ya, kalau mubtada itu adalah isim istifham, maka mubtadanya dalam keadaan nakirah. Nah, ini ada kaidah, ini luar biasa ini Masya Allah. Ini ada kaidah, langsung aja saya tebalkan dengan warna yang sama. Nih. Bahwasanya isim istifham itu nakiroh. Isim istifham itu apa? Naki, nakiroh. Kalau ditanya, isim istifham ma'rifat atau nakiroh? Nakiroh. Ya. Nah, contohnya seperti ini teman-teman semua. Ya, ma bika, ma-nya. Huna ismul istifhami ma mubtadaun. Dia sebagai mubtada. Letaknya di mana? Di awal. Tapi nakiroh. Nakiroh dia. Bika ya khobarnya berupa sibul jumlah jar majrur ya. Nah, jadi nggak perlu kita katakan maknya adalah mubtada muakhir orang tetap di awal. Ya, berarti kan kita sedang berbicara mubtada yang nakirah. Salah satunya kalau si mubtada adalah isim istifham gitu. Kemudian yang kedua adalah man maridun siapa yang sakit. Nah, mannya adalah sebagai mubtada nakirah dia karena isim istifham ya huna ismul istifhami man mubtadaun wa maridun khabarun. Ya. Kemudian berikutnya, kam toliban fil fasli. Kam. Kam. Kam di sini dia adalah ismul istifhami kam sebagai mubtada. Tolibannya ini pernah kita bahas kan di buku jilid yang kedua. Oke, yang man maridun kita ulangi lagi. Man maridun. Man di sini dia sebagai isim istifham. Nah, ya. Man sebagai apa? Mubtada. Kiroh ya. Kemudian kam toliban. Kam toliban. Kam ya sebagai mubtada. Ya, kamu di sini sebagai apa? Mub mubtada. Nah, untuk tolibannya itu sudah pernah kita bahas di buku yang kedua sebelum masuk ke buku ini buku ketiga. Itu dia nasab sebagai tamyiz, makanya dia di fathah seperti itu ya. Atau di buku yang pertama bagian-bagian akhir itu. Nah, nah ini dua syarat di mana mubtada itu dia nakirah. Nah, terkait susunan mubtada khobar. Ya, susunan dari mubtada khobar. Silakan dibaca. Silakan dibaca tartibul mubtada. Saya Ustaz. Boleh. Nah, tartibul mubtada wal khabari urutan. Urutan susunan dari mubtada dan juga khabar. Silakan. Kecil lagi suaranya. Tes suaranya masuk. Tes, Masuk halo. Ustaz. Masuk. Terdengar? Terdengar? Sekarang Terdengar jelas? tes. Jelas suaranya? Iya Ustaz. Iya Ustaz. Oke, baik. Silakan dibaca yang ketiga ini tartibul mubtada'i wal khabari. Urutan dari mubtada dan juga khabar. Silakan. Tertibul tertibul mubtada'i wal khabar.
Ya, Al wal aslu khobari. ayyatak Wal khobari. wal khabari. Al aslu ayyataqaddama mubtada'u alal khabari nahwu anta mudarrisun wa yajuzu aksuhu nahwu amudarrisun anta. Oke, baik. Nah, urutan dari mubtada khobar itu al aslu asalnya adalah ayataqaddama al mubtada'u. Mubtada itu mendahului khobar. Ini asal ya kan? Nah, ini asal. Kapan mubtada itu boleh didahului oleh khobar? Kalau khobarnya kalau khobarnya sibul jumlah yang tadi sudah kita bahas. Tapi kalau khobarnya bukan sibul jumlah, nah maka kembali kepada hukum asal. Mubtada itu di awal. Maksudnya mendahului khobarnya. Oke, saya ulangi. Tertibul mubtada'i wal khobar. Asal dari mubtada itu mendahului khobarnya. Ya, mendahului khobarnya. Nah, ya. Kalau khobarnya itu sibul jumlah, barulah si khobar mendahului khobar. Fon, barulah si khobar mendahului mubtada. Itu kalau khobarnya sibul jumlah. Kalau khobarnya bukan sibul jumlah, ya bentuk asal dari urutan mubtada khobar. Mubtada itu mendahului khobar, yakni di awal kalimat. Contoh, anta mudarrisun. Namanya anta mudarrisun. Tapi karena ini diawali oleh perangkat istifham, yakni diawali oleh hamzah, maka boleh dibalik, boleh khobarnya dulu baru mubtada'nya. Boleh kita katakan seperti ini, amudarrisun anta. Nah, contoh ini kan sudah diberikan oleh penulis di buku pertama. Namanya. Nah, di sini kaidahnya kita dapati. Kemudian di sini wajibu ayyataqaddama al-mubtada'u idza kana ismu istifhamin. Nah, wajib mubtada itu dikedepankan apabila dia itu isim istifham. Ini catatan. Ini catatan saya berikan warna biru. Kalau mubtada itu isim istifham, maka dia wajib dikedepankan. Hukumnya wajib dikedepankan. Seperti mabika, man maridun, manya, dan man. Kemudian berikutnya, wajibu ayataqaddama al-khobaru. Nah, khobar ini wajib dikedepankan apabila dia sebagai isim istifham. Ah, kalau yang menjadi isim istifham itu adalah khobar, maka khobar harus dikedepankan. Contohnya masmuka. Nah, kaifa haluka gitu. Ya. Jadi i'rab dari ma di sini dia sebagai apa? Khobar muqaddam. Kalau kaifa di sini dia i'rabnya apa? Sama khobar muqaddam. Haluka halu di sini sebagai mubtada muakhar. Ismuka ismu di sini sebagai mubtada muakhar. Sampai sini bisa difahami? Pembahasan yang keempat yaitu menghapus mubtada. Nah, menghapus mubtada, menghapus mubtada. Nah, ini pembahasan kita terakhir sebelum ditutup. Hadzful mubtada'i. Hadzful mubtada'i, menghapus mubtada. Jadi ternyata mubtada itu variasinya banyak. Ya, bisa nakiroh, bisa berarti kalau nakiroh keluar dari hukum asal ya, karena hukum asal mubtada ma'rifat, kemudian bisa didahului oleh khobar. Nah, ini juga keluar dari hukum asal karena hukum asal mubtada itu selain ma'rifat dia letaknya di awal kalimat. Gitu. Syarat-syarat sudah kita dapati. Nah, sekarang ternyata ada variasi lain terkait mubtada. Yakni mubtada bisa dihilangkan di dalam kalimat. Ya. Nah, kita baca di sini.
yajuzu hadzful mubtada'i idza ulima. Nah, mubtada itu boleh dihapus apabila telah diketahui. Oke. Taqulu lisaili anismika. Kamu mengatakan kepada orang yang bertanya tentang namamu. Hamidun. Nah, ya, ketika ditanya, Mas muka siapa namamu? Nah, antum jawab Hamid atau saya jawab Hafiz dengan satu kata saja. Apakah itu sudah memenuhi dengan syarat jumlah? Ya, apakah itu jumlah? Ya, itu adalah jumlah. Jumlah susunan dari mubtada khobar atau kita katakan jumlah ismiyah. Nah, terus mana mubtadanya? Mubtadanya itu dihapus karena sudah diketahui. Kan lagi bertanya nama. Ya tinggal jawab aja namanya. Tanpa perlu kita sebutkan mubtadanya keterangan ismi nama saya adalah nah gitu. Nah, jadi yang dihapus itu adalah lafal lafal ismi. Atau bisa juga takdirnya adalah ana. Man anta, siapa kamu? Kita sebutkan nama kita saja tanpa kita sebutkan domir ananya. Nah, itu apakah sudah menjadi jumlah dengan kita sebutkan nama saja? Bisa langsung menjadi jumlah ya, jumlah ismiyah dari mubtada yang dihapus. Li mubtada'in mahzufin. Nanti kalau mengirab demikian. Nah, itu penghapusan mubtada. Kemudian khobar pun juga bisa dihapus. Nah, ya. Hadzful khobari. Nah, ya. Hadzful khobari. Nah, hadzful khobari. Penghapusan khobar. Nah, kapan? Yajuzu hadzful khobari idza ulima, sama kayak mubtada. Kalau khobar sudah diketahui, maka boleh khobar dihapus. Nah, ya. Contohnya seperti apa? Takulu ana. Kamu katakan ana liman yas'al kepada orang yang bertanya. Man fahimun. Nah, man fahimun. Nah, siapa yang paham? Nah, ya. Kemudian antum katakan ana. Begitu. Ya. Jadi begini. Jadi begini asalnya. Al-fahimu, orang yang paham itu adalah ana. Gitu. Al-fahimu ana. Gitu ya. Nah, karena kan domir ana, anta, huwa, huma, hum, ya, mahuna, anta, antum, antum, dia bukan hanya bisa menjadi mubtada, tapi juga bisa menjadi khobar. Gitu. Gitu ya. Nah, nomor 6. Nah, ini yang keenam adalah hadzaful mubtada'i wal khobari ma'an. Wes, dihapus semuanya nih. Nah, terus bagaimana? Hilang dong, nggak ada kalimat sama sekali. Nah, bukan begitu konsepnya. Nah, ya. Nah, di sini hadzful mubtada'i wal khobari ma'an. Penghapusan mubtada dan khobar secara bersamaan. Ya juzu hadzful mubtada'i wal khobar ma'an idza ulima, sama-sama telah diketahui. Kalau sama-sama telah diketahui itu mubtada sama khobarnya. Fatakulu, nah contohnya gini, kamu katakan na'am apabila su'ilta kamu ditanya, atau libun anta. Ah, atau libun anta ini kan pertanyaan orang yang meminta kepastian. Maka antum hanya jawab na'am saja. Nah, jawaban na'am sudah kalimat, iya, begitu. Ya, dia uh, na'am sebagai jawaban dari kalimat yang dihapus, begitu ya. Na'am kalimat jumlah ismiyah yang dihapus. Nah, jadi takdirnya begitu. Jadi takdirnya begini. Atau libun anta, nah, takdirnya jawabannya apa yang betul? Ana tolibun. Naam, ana tolibun. Ana tolibun tuh. Tapi karena udah diketahui dan dia hanya meminta kepastian dan memang betul apa yang dia ingin tanyakan dan apa yang ingin dia pastikan, ya udah jawab saja naam gitu. Nah, selesai. Sampai sini bisa dipahami? Insya Allah, Ustaz. Baik. Insya Allah di pertemuan berikutnya hari Rabu ya, kita akan masuk di antara hukum khobar, min ahkamil khobar. Nah, min ahkamil khobar, dan terus ke sarana latihan. Insya Allah. Oke. Kita akhiri pertemuan kita siang hari ini.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wassalamu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya, afwan.